Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam yang kita hormati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Dana hibah, ini dana yang dialokasikan oleh Pemprov Jabar, Jawa Barat periode sebelum Kang Deddy Mulyadi. Ternyata banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang harusnya dapat tidak dapat, yang seharusnya tidak dapat, atau yang dapat ponpes atau yayasan itu saja. Bahkan ditemukan banyak yayasan-yayasan fiktif yang ujuk-ujuk baru bikin yayasan kemudian mendapatkan dana hibah yang fantastis, ratusan juta hingga miliaran. Bahkan ketika disidak, ada yang tidak ada siswanya, tidak ada muridnya, tidak ada santrinya. Ini sesuatu yang sangat miris di Jawa Barat. Mereka-mereka yang punya akses kepada gubernur, mereka akan mendapatkan banyak, dan kadang setiap tahun itu terus saja yang dapat. Atau mereka-mereka yang memiliki akses ke partai politik, parpol, mereka juga akan mendapatkan dengan mudah. Tetapi bagi mereka-mereka yang tidak memiliki akses baik ke gubernur, pejabat, ataupun ke parpol, ini sangat miris. Banyak sekali ustadz-ustadz kampung, kiai-kiai yang ada di kampung yang tidak mendapatkan haknya dari dana hibah. Hidupnya prihatin, honornya nggak ada atau hanya sedikit. Mereka tidak mendapatkan. Terkait ini, Kang Deddy Mulyadi bahas ini. Seperti apa videonya, mari kita simak bersama-sama. Yang berikutnya Pak, madrasah. Nah, ini saya ngomong madrasah masih banyak yang jelek. Sanawiyah banyak yang jelek. Tetapi nanti Pak Kemenag, saya provinsi siap membantu Pak, membangun. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik, yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di lemur anu terbuka akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabagean Pak. Diriungkeun, anu narima anu ngariungkeun anak, mana balik we macan ke dongkul. Emang saya tahu yang begitu Pak. Sampai Pak saya bukain Pak, bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat. Untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag, berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, dibutuhkan di wilayahnya. Pemprov siap membangun Pak. Sudah kita bangun aja nanti. Saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana, kumpulin. Semua ayo kita bangunin. Nggak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag, nggak ada. Semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Tapi caranya harus benar, lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa. Ajengan Pak, 2 jam, 4 jam. Cek ajengan nanti teuing teu nyaho. Saya kemarin tuh diskusi dengan teman-teman di DPRD, Kang Deddy terima kasih, itu di stop dong. Kenapa? Dicari format baru, saya tuh nanganin terlalu banyak. Kenapa? Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Ya udahlah yang nerima teman-teman kita. Nah saya ingin harus itu Pak. Kalau nggak mau itu Pak. Saking pusing karena yayasannya sudah sering dapat, bikin yayasan baru mau saya buka. Yayasan baru Pak, nggak terverifikasi. Ini yayasan anyar, nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Di Garut, itu nyampe berapa Garut tuh bantuan ke yayasan? Ada sekitar 200 hampir 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar Pak. Bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak. Bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisanawiyah narugruk. Kan saya ingin besar, kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani menghadap saya, berani udah nggak ada masalah, dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga, yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang, itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak.
Mau saya sebutin? 50 Pak, ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh, beret tuh Ustaz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta, 500 juta. Seneng ya sekarang? Ini saya bukain Pak. Makanya saya hari ini plus dulu, saya bilang nanti nggak mau lagi lewat pendekatan aspirasi, saya mau pendekatan program pembangunan. Kemendag nanti bikin data madrasah-madrasah di Jawa Barat, sanawiyah yang Kementerian Agama tidak mampu, dan di situ tidak ada SMP, di situ jauh dari SD. Jadi maksud saya gitu loh Pak, harus ada rasional gitu. Ulah rebutan murid, jangan kejadian rebutan murid. Kalau di situ sudah ada SMP, ya sudah, harga SMP-nya kembangin. Kalau di situ sudah ada sanawiyah, nggak usah bangun SMP. Kalau di situ sudah ada madrasah diniyah ya. Kalau di situ udah madrasah diniyah, sudah madrasah diniyah didorong untuk menjadi bagian sekolah karakter di situ. Jangan balapan SD di situ. Di urang mah balap, aya sanawiyah digireun SMP. Aya madrasah diniyah digireun SD. Pasea guruna gitu akur. Nah ini kita bikin rasionalisasi karena tujuan kita adalah membuat sekolah ini, tujuan kita anak Jawa Barat sekolah minimal SMA atau madrasah aliyah. Nah demikian rapat Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat dengan Disdik dan Kemenag seprovinsi Jawa Barat. Ini mudah-mudahan menjadi harapan kita semua agar dana hibah itu bisa merata ke seluruh penjuru, terutama bagi mereka-mereka yang memang berhak untuk mendapatkannya, dan bukan kepada madrasah, yayasan atau ponpes yang fiktif, atau ponpes yang baru, atau ponpes, yayasan, madrasah atau apapun itu namanya, yang baru saja dibuat hanya untuk ngakalin dana hibah. Kita prihatin dengan nasib para ustadz, ustazah, para kiai di kampung yang mereka tidak punya akses, baik akses politik, akses ke pejabat, atau mereka tidak memiliki kemampuan untuk membuat proposal dan sebagainya. Akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa, sementara mereka mendapatkan begitu banyak. Dan ketika disidak ternyata misalnya tidak ada santrinya, muridnya, siswa-siswinya. Nah ini semoga tidak terjadi lagi di Provinsi Jawa Barat di era kepemimpinan KDM. Kita doakan semoga Kang Deddy Mulyadi bisa menata hal ini sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh mereka-mereka yang sudah seharusnya mendapatkan haknya. Dan guru ngaji, guru agama di Jawa Barat semua akan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.